caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Kemudian, terbit Keputusan Presiden Nomor 11 tanggal 21 Maret 1997 berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Pontianak. 16 tahun kemudian, terbit Keputusan Presiden RI tanggal 23 Juli 2013 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri IAIN Ruang publik, gedung praktik Quran dan ibadah, laboratorium, gedung teater, unit kerja mahasiswa, gedung Ma'had Al-Jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Sallallahu alaihi wasallam mati. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Watimatu Zahra, MPDI MIF yang kami hormati, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama saya Iqbal Ramadan, beserta saya mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan dirinya. Yang pertama ada Anissa Rizky Eka Putri Wayudi, yang kedua Trinur Hafuza, yang ketiga Ahmad Sarin Setiandi, dan yang keempat ada Juliani. Di kelompok kami akan menjelaskan tentang biografi Nabi Muhammad meliputi kelahiran beliau dan sejarah perjalanan dakwah beliau di Mekah dan di Madinah. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelahiran beliau. Baik, langsung saja masuk pada materi. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Bukit Bani Hashim di daerah Mekah pada tanggal 9 Rabiul Awal atau 12 Rabiul Awal, bertepatan hari Senin, atau dalam tahun Masehi pada tanggal 20 atau 20 April tahun 571 Masehi, yang mana hal ini diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri rahimahumullah. Ibnu Sa'ad berkata, diriwayatkan dari ibunya Siti Aminah, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ada cahaya yang keluar dari kemaluanku yang menggambarkan tentang istana-istana Syam. Kedua, yakni terjadinya irhasoh, tanda-tanda kenabian, hancurnya 14 balkon di istana Kisra, serta padamnya api yang menjadi sesembahan kaum Majusi, dan hancurnya gereja di sekitar Bukhairah. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Aminah segera mengirimnya kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat senang sekali atas kelahiran cucunya dan membawa beliau masuk ke Mekah, berdoa sebagai tanda syukur atas kelahiran beliau, dan Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad meskipun pada saat itu nama Muhammad belum populer di Mekah. Orang yang pertama kali yang menyusui beliau atas nama Suwaibah, yang juga pada saat itu menyusui paman Nabi Muhammad SAW, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Eka Putri Wayudi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dakwah Rasulullah di periode Mekah. Stay tune. Sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah, di mana periode ini perjuangan yang berlangsung selama 13 tahun, dan objek dakwah pada awal kenabian adalah masyarakat Arab jahiliyah atau masyarakat dalam kebodohan. Nah, di sini ada ajaran Islam diawali kenabiannya sebagai berikut. Pertama, A. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Hari kiamat sebagai hari pembalasan. C. Kesucian jiwa. D. Persaudaraan dan
persatuan. Lalu tujuan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan dan ajaran Islam yang disampaikannya. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada masa dakwah ini, Rasul menyeru untuk masuk Islam dari lingkungan rumah, tangganya, kerabat, hingga sahabat. Khadijah istri wafat tahun ke-10 kenabian. Ali bin Abu Thalib, saudara sepupu Rasul, yang tinggal serumah dengannya. Abu Bakar As-Siddiq berdakwah dengan beberapa kawan dekat yang telah masuk Islam, ialah Abdul Ammar dari Bani Zuhra, Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talha bin Ubaidillah. As-Sabiqunal Aswalun, pemeluk Islam generasi awal. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Quran, surah 26, ayat 214 hingga 216. Tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW. Pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan, makan dan mengajak masuk ke Islam. Banyak yang belum menerima Islam, tetapi ada 3 kerabat Bani Hashim masuk Islam. Pertama, Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk Mekah yang bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Safa. Periode dakwah ini menyatakan masuk Islam dari kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, dan Umar bin Khattab masuk Islam tahun ke-6 Nabian. Lalu ketiga, reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasul. Kaum kafir Quraisy bangsawannya keberatan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. B. Menolak ajaran Islam yang adanya kehidupan sesudah mati, yakini hidup di alam kubur dan alam akhirat. Menolak ajaran Islam untuk meninggalkan agama dan tradisi warisan leluhur mereka. D. Menentang kekerasan dan berusaha menghentikan dakwah Rasul karena melarang menyembah berhala. Usaha kaum kafir Quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah. Quraisy mengusulkan agar permusuhan mereka dihentikan. Caranya dengan Quraisy menganut Islam dan melaksanakan ajaran Islam. Dan sebaliknya, Islam menyembah berhala pula. Menghadapi Rasul, menyuruh 16 orang sahabatnya berhijrah ke Abasyah 615 Masehi. Lalu, ada pula ibrah sejarah dakwah periode Mekah. Pertama, menyadari kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah. B. Memahami bahwa Rasul sekadar menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Memahami Allah pasti menguji seseorang yang menjadi utusan. Quran Surah Al-Hajj ayat 75 dan Al-Baqarah 214. Lalu, memahami Rasul bijaksana. Quran Surah An-Nahl. Dan E. Meneladani Nabi Muhammad usnatun hasanah. Tingkah laku dan perbuatan untuk diteladani kehidupan sehari-hari. Lalu, F. Melalui dakwah kita mendapatkan informasi mengenai agama yang diridhoi Allah. G. Mengetahui tentang hak dan persamaan kaum perempuan dan laki-laki. H. Islam menegakkan ajaran sesamaan derajat manusia dan perbudakan. I. Melalui penghapusan kebudakan, maka siapapun derajatnya sama di mata Allah. Menurut saya, hanya sekian yang saya sampaikan dan akan disambung oleh Syahrin, yang dimana dia akan menjelaskan tentang dakwah Rasul di Madinah.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarajat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW di periode Madinah. Pada masa datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya Islam penduduk Madinah dan terbentuknya masyarakat Islam di sana. Di sana terbentuknya daulah Islam yang pertama dan sempurnanya seluruh tata cara peribadatan Islam serta syariat atau peraturan. Di sanalah hukum yang sangat-sangat sempurna itu dijalankan oleh umat Islam, yaitu di Madinah. Di sana Rasulullah SAW itu sangat menyayangi kota tersebut karena makam beliau juga di sana, berada di sana di kota Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Di sana hukum-hukumnya itu sampai sekarang masih digunakan dan masih dijalankan oleh umat di sana. Sangat bagus ya menurut saya di kota Madinah tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang penjelasan tadi, yaitu metode pembinaan masyarakat di Madinah. Yang pertama itu mempersaudarakan kaum mujahirin dan kaum ansor. Dalam rangka memperkokoh daulah Islam di Madinah, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muslimin yang satu dengan lainnya. Hal ini dimaksud untuk menambah teguhnya persatuan umat Islam dan akrabnya hubungan kaum mujahidin dan kaum ansor. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat membenci orang yang saling bermusuhan. Contohnya saja banyak kita mendengar tentang ceramah-ceramah daulah-daulah atau pengajian itu seorang kiai atau seseorang habib, guru itu pasti akan berpesanan jangan berkelahi dan jangan bermusuh-musuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu yang kedua, menjadikan masjid sebagai pendidikan. Sesampainya Rasulullah SAW itu di Madinah, segera menegakkan masyarakat Islam yang kokoh dan terpadu, dan sebagai langkah pertama ke arah itu Rasulullah SAW itu membangun masjid yang sangat besar, yaitu Masjid Nabawi. Disitulah para pejuang Islam itu untuk melakukan mempelajari, dan Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya tempat itu adalah masjid, karena disitulah Rasulullah SAW itu untuk menjadikan tempat pendidikan untuk pembelajaran. Apalagi di Masjid Madinah itu ada tempat yang bernama Raudhah, yaitu tempatnya antara makam dan mimbar Rasulullah SAW. Barang siapa yang sholat di mimbar tersebut, maka dia akan dikabulkan semua doanya. Membentuk negara Madinah. Dalam waktu yang relatif singkat, Rasulullah SAW itu berhasil membina jalinan persaudaraan antara kaum mujahidin sebagai imigran Mekah dengan kaum Ansor, penduduk asli Madinah. Rasulullah SAW mendirikan masjid, membuat perjanjian kerjasama dengan orang non-muslim, serta meletakkan dasar-dasar politik, sosial dan ekonomi bagi masyarakat muslim. Terus ada beberapa hal yang melatar belakangi dibentuknya negara Madinah oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu masyarakat Islam Madinah terdiri daripada dua kumpulan utama, yaitu Mujahidin dan Ansor. Yang kedua itu orang-orang Mujahidin bukanlah penduduk asal Madinah.
Yang ketiga itu orang-orang Ansor berasal dari pada dua kumpulan, dua suku besar yang saling berseteru, yaitu suku Aus dan Khazraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinur Hafuzah dari kelas PAI 2G. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari makalah kelompok 3 ini. Yaitu, kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW. Untuk kesimpulan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Juliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliani dari kelas PAI 2G. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kesimpulan dari Puja. Periode ini merupakan perjuangan panjang dan sukar menghadapi kaum musyrikin Mekah dan upaya beliau yang keras untuk membentuk kelompok Islam di Mekah. Sampai akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Masa ini berlangsung selama 13 tahun. Objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat Arab jahiliyah atau Arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran agama tauhid yang telah ajarkan oleh para rasul terdahulu. Seperti Nabi Adam alaihissalam, mereka umumnya beragama Watsani atau agama penyembah berhala. Berhala-berhala yang mereka pula itu mereka letakkan di Ka'bah atau Baitullah atau rumah Allah Subhanahu wa taala. Di antara berhala-berhala yang termaksud bernama Ma'abi, Ubay, Khuza'ah, Lata, Uzza, dan Mana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh besar perjuangan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam di Mekah maupun di Madinah. Tapi Rasulullah tidak pernah menyerah, walaupun ujiannya sangat berat. Dan pada akhirnya masyarakat Arab menerima ajaran Islam, namun tidak sepenuhnya. Pada akhirnya Rasulullah SAW wafat dan kepemimpinan pemerintah Islam diganti oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, itulah kesimpulan dari makalah kelompok 3 Sejarah Peradaban Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.